Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Sagita dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi Profesi Bidan. Nah, Ibu, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai apa itu ASI. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Dede, saya mempunyai bayi berumur 1 bulan. Baik, jadi sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa itu ASI? ASI itu air susu ibu yang diberikan kepada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Baik, itu sudah benar. Jadi ASI itu tanpa ada penambahan air sedikit pun ya. Jadi benar-benar pure air susu ibu aja yang dari umur 0 sampai 6 bulan. Jadi nggak boleh ibu menambahkan memberikan atau ke bayi air minum, air putih sedikit pun juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar ASI ibunya langsung. Karena kebutuhan gizi si kecil di dalam ASI itu sudah tercukupi penuh. Nah, jadi sebelumnya banyak manfaat ASI eksklusif itu pada bayi. Nah, jadi ASI eksklusif itu mengandung kombinasi dan jumlah gizi yang dibutuhkan bayi secara lengkap dan sempurna. Lalu bayi yang baru lahir membutuhkan tingkat lemak yang lebih tinggi selama 6 bulan tersebut. Terus tubuh seorang ibu juga akan mengetahui hal itu dan menyesuaikan dengan tepat sehingga membantu memulai kehidupannya dengan baik. Nah, ASI juga mengandung antibodi dalam jumlah besar di dalam tubuh ibu. Sehingga bayi itu memiliki kekebalan dan terhindar dari penyakit yang dari awal kehidupannya. Makanya kan gizi ibu itu harus seimbang, karena apa yang masuk ke dalam mulut ibu itu apa yang didapatkan oleh bayi. Terus hormon yang terdapat di dalam ASI juga menciptakan rasa ngantuk dan rasa nyaman. Jadi sehingga bayi itu tuh kalau lagi lagi menyusui, lagi diberikan ASI, makanya dia nggak nangis kan, karena dia ada rasa ngantuk sama rasa nyamannya. Terus hal ini juga dapat membantu menenangkan kolik dan membantu membuat bayi tertidur setelah menyusui. Nah, ini tuh dibutuhkannya untuk bayi semakin bertumbuh. Terus habis itu ada membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan dibutuhkannya untuk bertumbuh. Terus karena ada gerakan yang mengisap mulut bayi pada payudara sang ibu. Jadi pas si bayi ngisap puting ibu itu tuh ada perkembangan pada rahangnya juga. Jadi setiap harinya si bayi menyusui kayak ada sedikit olahraga gitu. Nah, terus habis itu membantu menyusui juga secara psikologis baik bagi ibu dan meningkatkan ikatan dengan ibu. Nah, ibu bisa melakukan kegiatan sambil menyusui. Bayi tetap mendapatkan manfaat dan kehangatan dan keamanan karena meringkuk ke tubuh ibu. Jadi selama ya ibu menyusui kepada bayi, ibu bisa sambil menyusui bisa sambil kayak membacakan dongeng atau memberikan sholawat atau apa. Jadi sehingga bayi tersebut juga bawaannya ngantuk, jadi gampang untuk tidur. Lalu ada apa manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan keluarga? Nah, yang pertama itu pelepasan hormon oksitosin ketika menyusui itu meningkat, jadi perasaan nyamannya juga semakin meningkat. Terus dan cinta rasa sayang ibu kepada bayinya juga semakin melekat. Terus bagus juga untuk kesehatan. Nah, menyusui itu membantu uterus kembali ke ukuran normal lebih cepat dan mencegah perdarahan. Nah, wanita yang menyusui itu memiliki resiko lebih sedikit terkena osteoporosis dan beberapa tipe kanker, termasuk kanker payudara dan kanker ovarium. Kenapa? Karena mungkin kesehariannya menyusui selama 0 sampai 6 bulan itu kan tidak waktu yang tidak cukup sebentar. Jadi kemungkinan besar ibu memiliki kanker payudara karena gizi ibu itu kan yang kurang gizi, kurang seimbang. Jadi makanan sehingga
jadi ada gangguan sama payudaranya gitu, makanya gizinya itu harus seimbang karena karena yang tadi saya bilang 0 sampai 6 bulan itu bukan waktu yang cukup sebentar. Terus habis itu ekonomis karena menyusui itu gratis, biayanya untuk susu formula itu selama seminggu bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Nah bedanya itu air susu ibu sama susu formula. Jadi air susu ibu itu manfaatnya juga lebih besar dibandingkan susu formula. Mungkin kalau misalkan air susu ibu kurang keluarnya boleh dicampur dengan susu formula tapi diselingin. Jangan dibiasakan susu formula dari 0 sampai 6 bulan gitu. Terus habis itu praktis juga karena ASI selalu siap tersedia. Nah, tidak perlu mencampur susu formula atau menunggu menghangatkan. Jadi kalau susu formula kan harus masak dulu, harus disiapkan dulu, harus beli dulu. Kalau ASI kan langsung diberikan seperti itu. Terus ada memberi ASI mendukung kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi ASI bersuhu alami, segar, bebas bakteri. Nah, maka tak perlu dipanaskan dan disteril, bisa mengurangi pemborosan bahan bakar. Terus memberikan ASI lebih ramah lingkungan karena untuk memenuhi kebutuhan susu bubuk yang berlebihan. Nah, dunia kita itu tuh membutuhkan beberapa alam hijau, bahkan menebang pohon pelindung hutan untuk memelihara sapi perah yang lebih banyak. Terus habis itu ada melepaskan susu bubuk dan menggunakan ASI. Nah, itu tuh bisa menghemat beberapa banyak sampah botol, kaleng susu yang dibuang. Terus habis itu jika setiap wanita setelah melahirkan mau menyusui dengan ASI selama 1 tahun, tentunya akan menghemat beberapa banyak pembalut wanita karena pada masa memberi ASI itu ibu tidak memerlukannya. Nah, perlu ibu ketahui juga ada beberapa jenis ASI di sini. Nah, yang pertama itu kolostrum. Nah, kolostrum itu tuh adalah cairan kental yang berwarna kekuning-kuningan yang pertama kali keluar dari payudara. Jadi yang dihasilkan itu biasanya hari pertama sampai ke 3 hari dari lahirnya ibu. Nah, kolostrum itu tuh bisa dikatakan sebagai imunisasi bagi bayi karena pertama yang diterima bayi itu banyak mengandung protein untuk daya tahan tubuhnya. Nah, yang berfungsi sebagai pembunuh kuman. Habis itu dalam jumlah tinggi, kadarnya itu tuh 17 kali dibandingkan dengan ASI aslinya. Jadi kolostrum itu yang pertama kali keluar sebelum ASInya yang keluar. Seperti itu. Habis itu ada yang namanya ASI transisi. Nah, ASI transisi itu adalah air susu ibu yang diproduksi setelah kolostrum. Nah, biasanya itu dia adanya hari keempat sampai 10 hari dari kolostrum tersebut. Lalu dalam susu transisi ini terdapat imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu sama aja kayak protein yang disekresikan. Gitu. Jadi protein atau laktosa dengan konsentrasi yang lebih rendah dari kolostrum. Nah, tetapi konsentrasi lemak dan jumlah kalorinya itu lebih tinggi. Tetapi ada juga Jadi ada juga vitamin larut lemaknya berkurang. Terus vitamin larut airnya yang meningkat. Nah, bentuk atau warna susunya itu lebih putih daripada kolostrum. Terus susu matur, yaitu susu yang keluar setelah ke 10 hari. Jadi setelah ASI. Kan pertama kolostrum, ASI, baru susu matur. Nah, jadi yang berwarna putih kental. Nah, komposisi ASInya itu yang keluar pada isapan-isapan yang pertama oleh si bayi. Terus yang mengandung lemak dan karbohidratnya lebih banyak dibandingkan ASI yang keluar pada isapan-isapan terakhir. Terus maka jangan terlalu cepat memindahkan bayi untuk menyusui pada payudara yang lain. Bila ASI pada payudara yang sedang diisapnya belum habis, agar bayi mendapatkan
seluruh manfaatnya yang tersedia pada payudara yang sebelumnya. Terus ada juga misalkan apa itu yang harus dilakukan agar bisa sukses dalam melaksanakan IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, ada juga sukses IMD dan ASI eksklusif itu dipersiapkan jauh sebelum persalinan. Jadi sebelum masa persalinan, ibu kan biasanya sudah mempersiapkan ASI-nya untuk si bayi. Terus banyak makan. Jadi biasanya untuk memperlancar pengeluaran ASI, ibu misalkan makan sayuran, buah-buahan yang teratur seperti itu. Jadi sehingga asupan yang pada si ibu itu seimbang. Nah, jadi biasanya pas persiapan persalinan ASINya sudah keluar, mungkin nggak terlalu banyak. Terus habis itu menyusuinya sesering mungkin. Jadi jangan sampai si bayi itu kekurangan ASI ibu. Nah, terus lanjutkan makan makanan gizi seimbang. Nah, jadi yang udah disusun sama ibu sekarang, makanan-makanan gizinya dilanjutkan ya, agar ASINya itu tetap berjalan lancar sampai 6 bulan. Terus hindari pemakaian pakaian dan BH yang terlalu ketat atau sempit, karena itu bisa tidak melancarkan ASINya. Terus misalkan untuk kesehatan bayi kan 0 sampai 6 bulan itu ASI. Nah, 6 bulan ke atas itu nanti ada lagi yang namanya MPASI. Jadi MPASI itu makanan pendamping air susu ibu. Nah, jadi makanan MPASI itu bisa kayak buah-buahan, dari umur ke umurnya itu berbeda-beda. Seperti misalkan kalau umur 6 sampai 8 bulan itu kayak bisa yang kasar-kasar, contohnya misalkan kayak buah alpukat, pisang, tetapi tetap dilembutkan gitu. Bukan berarti bayi 6 bulan ke atas itu tidak menghasilkan ASI dari ibunya juga. Dia menghasilkan ASI dari ibunya, tetapi ada selingannya gitu kan. Kalau bayi 0 sampai 6 bulan itu benar-benar pure ASI kan. Nah, kalau 6 bulan ke atas itu masih boleh ASI, cuman ada selingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Sagita dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi Profesi Bidan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai gizi yang bertema MPASI. Nah, di sini ada salah satu rumah warga dekat rumah saya. Mari kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, di sini saya mau izin untuk memberikan penyuluhan sedikit tentang gizi kepada bayi Ibu. Apakah diperbolehkan? Boleh? Yuk, mari masuk. Udah, Kak. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Bu Nona. Dan ini adanya siapa? Haslan Resi Pak Andanu Nawawi. Panggilnya Rey. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gizi. Jadi gizi itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, tumbuh kembang bayi dan balita itu sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energi dan zat gizi yang secara alami yang terkandung dalam ASI. Terus pola pemberian ASI juga pada bayi dan pola pemberian makanan pendamping ASI atau disebut MPASI pada balita merupakan salah satu faktor baik buruknya status gizi pada bayi dan balita. Nah, terus ASI tersendiri merupakan makanan terbaik untuk bayi. Nah, namun
Namun dengan seiring bertambahnya umur, bayi yang sedang mengalami pertumbuhan memerlukan energi dan zat gizi yang melebihi jumlah yang dapat dari ASI. Jadi pada saat bayi berumur, ASI sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Nah, dengan demikian diperlukannya sumber energi tambahan seperti MPASI. Lalu MPASI itu apa? Nah, MPASI itu makanan pendamping air susu ibu. Nah, MPASI itu merupakan makanan atau minuman selain ASI yang memiliki kandungan zat gizi dan diberikan kepada bayi sebagai tambahan bersama pemberian ASI. Nah, terus ada 4 syarat makanan pendamping air susu ibu. Yang pertama, tepat waktu, terus cukup nutrisi dan energi, terus higienitas aman, penyimpanan, pemberian. Nah, terus ada tepat cara pemberiannya. Nah, terus perannya MPASI itu sama sekali bukan untuk menggantikan ASI ya, tetapi melainkan sebagai pelengkap ASI. Nah, jadi ASI itu harus tetap diberikan, tetapi nanti ada tambahannya gitu. Sini ada pilihan makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah buah kuning yang mengandung serat tinggi, vitamin A dan vitamin C. Nah, terus ada brokoli yang mengandung folat, serat, kalsium dan sulfur. Terus ada sayuran hijau kayak kandungan zat gizi, besi dan folat. Lalu ada kacang lentil mengandung banyak protein dan serat. Lalu ada kacang Arab yang mengandung serat dan juga protein yang tinggi. Lalu ada daging, di sini kaya zat besi dan juga seng yang bagus untuk bayi. Lalu ada alpukat yang mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk otak. Lalu ada jeruk mandarin kaya vitamin C, cocok untuk finger food. Lalu ada blueberry yang kaya zat flavon yang baik untuk mata dan otak. Nah, MPASI yang baik itu harus yang memiliki energi dan protein yang tinggi, lalu nilai suplementasinya yang baik, terus mengandung vitamin dan mineral yang cocok untuk bayi dan dapat dicerna dengan baik. Panduan pemberian MPASI yang disesuaikan dengan umur, yaitu yang ada 6 bulan. Nah, mulailah dengan pemberian satu jenis buah, terus kenalkan bayi dengan bubur sedikit demi sedikit agar terbiasa. Terus ada pemberian ASI atau support di sela-sela waktu makan utama. Nah, ada usia 7-8 bulan. Nah, bayi itu bisa diperkenalkan dengan tekstur yang lebih kasar seperti bubur, tim, atau perhatikan asupan zat besi karena di usia ini cadangan zat besinya itu mulai berkurang. Lalu ada setelah bertahap bayi bisa dikenalkan dengan nasi, tim tanpa saring. Terus ada usia 9-12 bulan, yaitu mulai kenalkan bayi dengan bubur atau nasi lembek serta lauk pauk dengan sayuran. Nah, terus ada 1 tahun, usia 1 tahun ke atas anak sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga seperti bukan makanan pedas dan makanan berbumbu banyak yang merangsang lambung. Itu ada melengkapi zat gizi yang kurang karena kebutuhan zat gizi dan zat gizi yang semakin meningkat sering pertambahan umur dan perkembangan tubuh bayi. Lalu ada mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai bentuk, tekstur, dan rasa. Lalu ada selain itu, MPASI merupakan salah satu proses pembelajaran bagi bayi di mana bayi akan belajar bagaimana cara mengunyah dan menelan makanan padat, juga membiasakan selera bayi. Ada juga penentuan status gizi pada bayi dan balita. Nah, status gizi itu dapat diartikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan zat gizi. Nah, status gizi itu ditentukan oleh sepenuhnya zat gizi yang diperlukan tubuh dan faktor yang menentukan besarnya kebutuhan, penyerapan, dan penggunaan zat-zat tersebut.
Nah, status gizi yang baik itu akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit. Nah, khususnya penyakit infeksi dan dalam tercapainya tumbuh kembang yang optimal. Nih, ada pemeliharaan status gizi anak sebaiknya. Yang pertama, dimulai sejak dalam kandungan ibu hamil dengan gizi yang baik, yang diharapkan akan melahirkan bayi dengan status gizi yang baik pula. Yang kedua, setelah lahir segera beri ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, terus pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi mulai usia 6 bulan secara bertahap. Ada masalah gizi pada bayi dan balita yang seperti penyakit infeksi, terus asupan makanannya yang gak bergizi, terus ada ASI eksklusif, yang keempat juga ada hubungan status gizi dan jenis kelamin, lalu ada multivariat. Nah, penyakit infeksi ini menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh antara infeksi penyakit dengan status gizi. Nah, infeksi penyakit itu berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu mengetahui nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan karena muntah atau diare, atau mempengaruhi metabolisme makanan sehingga dapat berpengaruh terhadap status gizi bayi. Lalu ada asupan makanan. Nah, masalah asupan makanan ini penyebab utama masalah gizi pada bayi dan balita. Nah, anak yang kurang asupan zat gizinya itu akan berpotensi mengalami status gizi yang buruk. Terus ada ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini terdapat pengaruh antara riwayat ASI eksklusif dengan status gizi balita. Nah, diketahui bahwa anak yang tidak diberikan ASI eksklusif 9 kali lebih beresiko terjadi malnutrisi dibandingkan dengan anak yang diberi ASI eksklusif. Terus ada hubungan status gizi dengan jenis kelamin. Nah, ini tuh didapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara jenis kelamin dengan status gizi balita. Lalu ada multivariat. Nah, multivariat ini menunjukkan bahwa asupan makanan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi status gizi balita. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Nah, ketidaktahuan ibu dapat disebabkan kesalahan pemilihan makanan terutama untuk anak balita. Nah, sehingga zat-zat gizi dalam kualitas dan kuantitas itu tidak terjamin dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi bayi balita. Lalu ada sanitasi lingkungan atau status kebersihan dan kesehatan suatu lingkungan. Nah, memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kesehatan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Lalu tidak dipungkiri pekerjaan orang tua juga faktor yang mempengaruhi masalah gizi anak. Nah, orang tua yang banyak menghabiskan waktu bersama anak cenderung lebih memperhatikan asupan gizi anaknya. Selanjutnya ada menu seimbang. Nah, menu seimbang bagi bayi balita ini sangat penting untuk membantu proses tumbuh kembangnya. Lalu ada poin-poin penting dalam pemberian MPASI, yaitu usia bayi, ada frekuensi pemberian makanan, ada banyaknya makanan, terus tekstur makanan, keberagaman makanan, lalu ada pemberian makanan secara aktif dan responsif, lalu ada higienis. Nah, jenis MPASI. Yang pertama ada makanan lumat. Nah, makanan yang dihancurkan atau disaring tanpa kurang merata dan bentuknya lebih kasar dari makanan lumat atau halus, seperti bubur susu atau bubur sumsum, pisang saring yang dikerok atau pepaya saring, tomat saring, nasi, tim, dan lain sebagainya. Nah, ada makanan lunak. Nah, makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak berair, seperti bubur nasi, nasi tim, kentang puri, dan lain-lain. Lalu ada makanan padat, seperti makanan yang lunak yang tidak nampak berair dan biasanya disebut makanan keluarga, seperti lontong, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit atau lain sebagainya.
Sekian penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.